itu kan ada dampingan PIT 95. Jadi buat teman-teman pastikan jaga jarak dan komunikasinya. Karena juga beberapa hari, beberapa malam kita observasi ya tentang lalu lintas yang ada di depan. Teman-teman saling mengalah lah, saling kesadarannya. Jadi berhubungan dengan defensive driving untuk malam ini. Oke, ada 4 hal yang mungkin kunci pengemudi ya atau unit buat teman-teman yang perlu diwaspadain, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kewaspadaan. Jadi buat teman-teman tetap waspada dalam artian jaga jarak, komunikasi, dan maksimalkan panca indera kita ya. Kita dikasih ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar ya, maupun hal-hal yang lain untuk mencium, merasa. Jadi buat teman-teman gunakan stop safety training observation program ya. Jadi dilihat panca indera kita untuk kewaspadaan, apalagi kita melakukan aktivitas di malam hari. Tetap waspada, itu yang pertama. Terus yang keduanya adalah kesadaran buat teman-teman tetap dikontrol, apalagi malam ya. Fatigue itu pasti ada. Jadi buat teman-teman micro sleep itu sangat berpengaruh ya untuk mencapai suatu target, baik itu zero insiden, near miss maupun hal-hal yang lain. Jadi buat teman-teman saling berkomunikasi, saling memberikan informasi ya. Karena beberapa malam saya observasi antara HD1 sama HD yang kedua saling berkomunikasi, itu yang dapat disampaikan oleh teman-teman maupun kita ya. Saling beroperasi itu sangat penting karena untuk mengetahui risiko dan bahaya di area fit. Terus pastikan mental kita ya fit top untuk malam ini. Kalau misalkan Bapak merasa fatigue maupun juga merasa lelah, tolong diinformasikan ke Bapak-Bapak pengawas ya. Jangan sampai Bapak-Bapak semuanya fatigue, tidur 3 jam tapi dipaksakan, atau nggak enak nih sama pengawas nih karena kekurangan orang. Jangan Pak, lebih baik Bapak istirahat setengah jam, fit, setelah itu Bapak informasi ke leadernya, habis itu bekerja. Mungkin seperti itu. Terus tetap menjaga ya kemungkinan apa yang terjadi yang di area fit. Contoh, yang pertama di disposal yang di Muara Simpang 3 PIT 95 yang baru. Di samping kiri arah kosongan itu Pak, jalan kita itu agak ibaratkan sudah tergerus air. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada hujan, jangan sekali-kali parkir unit di area Simpang 3 disposal. Lebih bagus larikan ke area Simpang 3 PIT 95 yang baru ya. Jangan sampai di area Simpang 3 di disposalnya. Karena itu sebelah kiri di atas Bapak arah kosongan itu sangat berbahaya ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan hujan tolong unitnya diparkir dengan baik, dengan aman, jangan sampai di lereng-lereng, apalagi di area disposal yang di Simpang 3 disposal itu yang sangat riskan Pak. Kemarin tadi malam saya sempat nongkrong situ hampir 10 menit untuk observasi ya di arah situ karena malam itu saya pemasangan mata kucing maupun perbaikan rambu-rambu giveaway yang ada di situ. Terus yang terakhir, tetap komunikasi dua arah ya. Bapak-bapak semuanya tetap jaga kecepatannya, jangan sampai gara-gara retasi kita overspeed. Jadi buat teman-teman itu tetap dijaga ya overspeednya maupun hal-hal yang lain. Itu saja dari saya. Mungkin banyak informasi dari Pak KTT ya, Pak Jo, karena beliau juga hari ini datang dari siang sampai malam untuk memberikan saran buat teman-teman yang ada di area fit production tentunya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya. Terlalu keras ya. Pada kesempatan ini saya hanya karena ini mengawali tahun ya. Mengawali tahun 2022. Berharap pada seluruh karyawan, seluruh operator tetap menjaga performa keselamatan agar performa keselamatan ataupun budaya K3 itu ya lebih bagus daripada tahun 2021. Kemarin Pak Wawan
sampaikan ke saya Pak Jo, di tahun 2021 itu ada 15 kali kecelakaan. Ya, 15 kali kecelakaan. Kemudian tahun 2020 ya Pak Wawan ya, ada 16, berarti hanya turun satu. Hanya turun satu. Hal ini kenapa tetap saya pertimbangkan untuk bapak-bapak semuanya ataupun kita semua hadir di sini. Pak Wawan sampaikan bahwa 60% karena apa? Karena tindakan tidak aman. Ya, tindakan tidak aman ya tadi sudah disampaikan di depan oleh Pak Humaydi. Ada yang overspeed, ya, ada mungkin ada yang menggunakan HP dalam mengoperasikan unit, itu sudah tidak boleh. Ya. Hal-hal yang demikian kawan-kawan semuanya, tolong dipahami bahwa keselamatan itu tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Bulan ketiga tahun ini adalah apa Pak Wan? Temanya penerapan budaya K3 di setiap sektor usaha kegiatan untuk melindungi tenaga kerja di era digitalisasi. Jadi sekarang ini eranya apa? Era internet, era ya semuanya Bapak tahu semua. Kalau kami melihat ya, kalau di lapangan itu kami lewat itu nggak ada yang melihat saya, dia hanya lihat handphone. Nah, ya Pak Haji ya. Ya, kamu jangan ngantuk ya. Ya, itu hal yang ini saya sampaikan pada kawan-kawan semuanya karena apa? Saya berharap yang disampaikan oleh Pak Heruwadi tadi, ya kita menjadi seorang operator yang tangguh. Tapi defensive driving, jangan utamakan kecepatan, tapi utamakan keselamatan. Tangguh, tanggap, mental kita bagus. Nah, ini senang saya kalau Pak KTT punya anak buah yang kompeten, karena mungkin di Jember Bapak semua itu yang tanda tangan Pak Jo. Kalau nanti tiba-tiba wow, diinvestigasi, lah orang ini belum kompeten ke Pak Jo, tapi sudah saya tanda tangani Pak, ya tetap Anda harus kompeten. Jadi tolong kita belajar, ya kita belajar. Bukan orang yang hebat itu adalah orang yang bisa nyalipin semua, bukan. Ya, orang yang hebat itu kriterianya sudah ada. Barangkali nanti di 17 Agustus nanti Pak Idrus saya suruh, kira-kira siapa Pak Idrus? Operator yang kamu anggap bagus, wah kita kasih award. Wah, nanti piala kah, entah apa kah, cewek kah gitu Pak Cik ya. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan, kita jalankan. Makanya Pak KTT datang ini tujuannya bukan apa, kita hanya mengingatkan. Bulan ketiga, mari ikuti petunjuk-petunjuk. Ini kan pasang bendera dikira mau ada apa, ini adalah bulan ketiga. Pelaksanaan bulan ketiga di seluruh Indonesia, bukan hanya di tempat kita, di seluruh Indonesia melaksanakan bulan ketiga, baik di Dinas Tenaga Kerja, baik di pemerintahan, semua mengadakan apel bulan ketiga. Dan kita yang di lapangan ini adalah melaksanakan pelaksanaan K3. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja. Saya rasa undang-undang keselamatan kalian belum lahir, mudah-mudahan sudah lahir. Ya, undang-undang nomor 1 tahun 70. Barangkali kan belum lahir. Pak Haji umur 5 tahun undang-undang baru lahir. Dan umur 5 tahun, tapi kan belum kerja di tambang. Dan belum kenal tambang, dia hanya kenal kayu ya Pak. Ya. Nah, 73 ya, siap. Nah itu kawan-kawan semuanya, saya harapkan hal ini sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam bekerja di tambang ini ada beberapa aspek ya. Aspek yang harus kita ketahui juga. Pertama,
penambang itu juga ada polanya Pak. Jenjangnya berapa apa semuanya sudah ditetapkan. Bukan hanya asal garuk-garuk aja, bukan. Dan nanti kalau longsor siapa tanggung jawab? Ya, sudah. Jadi bertambang yang baik. Kemudian perlindungan lingkungan. Ya, jangan membuang. Ya, kalau sampah ya ditaruh di tempat bak sampah. Membuang oli, ya taruh di drum oli, nanti dibawa ke TPS B3. Jadi bukan langsung wah buang aja ke sungai. Enggak. Kalau buang aja ke sungai pencemaran namanya Pak. Bapak bisa juga kena pasal oleh LH. Kemudian ada aspek keselamatan pertambangan. Nah ini keselamatan pertambangan ini yang penting, bahwa kita harus melaksanakan K3. Ya, pelaksanaan K3 kita harus membudayakan. Baik kita bekerja di tambang maupun bekerja di luar tambang. Misalnya di masyarakat Anda bawa ataupun di tempat umum bawa sepeda motor ya pakai helm. Rating ke kiri harus belok ke kiri. Rating kanan belok ke kanan ya. Jangan malah belok ke kiri. Ibu-ibu itu Pak Yo. Hahaha. Ibu-ibu ya ratan kanan Ya. belok ke kiri. Pak Kondang biasanya begitu juga ya. Bukan ibu-ibu, tapi memang ada yang bapak-bapak jadi ibu-ibu gitu loh. Ya. Ya itu. Jadi ini yang saya harapkan ya. Ini keselamatan pertambangan saya sangat care sekali ya. Kenapa sampai ini saya mengajak pada kawan-kawan semuanya untuk tahun 2022 mari lembaran yang paling bagus. Ya, kita bekerja di tambang tetap ya. Ya kalau Pak KTT ya setiap malam, setiap hari pasti ada itu maksudnya pasti monitor. Makanya kalau malam-malam misalnya Pak Idrus telepon saya, waduh jangan sampai. Misalnya jam 12, jam 1 dia telepon ke saya, wah ini pasti ada apa-apa ini. Insiden kah, ada apa, ini yang kekhawatiran daripada Pak KTT biasanya di sini. Tujuannya di sini kita ada yang jelas jangan ada yang namanya celaka. Makanya tadi disampaikan ya kita harus peduli satu ya, kemudian mengerti apa petunjuk-petunjuk keselamatan ya. Kemudian ada lagi yang aspek konservasi ya. Aspek konservasi itu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam ya. Kayak batu bara ya tolong kumpulkan, jangan dijadikan OP Pak Kondang ya. OP lagi. Nah kemudian yang bawa unit seperti apa, yang sering bawa transfer misalnya ya, pas saat tikungan ya nggak usah terlalu kencang biar tidak tumpah ya, tidak tumpah. Ini vesselnya sudah ditambah kan Pak Idrus? Sementara satu ya. Dua sudah selesai. Ada dua ya? Iya. Ya sudah ditambahin. Ya. Yang belum ditambahin juga sama. Ya. Karena apa? Batu bara ini adalah satu sumber daya alam yang tidak tergantikan. Habis Pak. Tidak akan tumbuh lagi. Kalau kita secara Ganesha batuan mau berapa tahun? Berapa juta tahun? Berapa ratus tahun? Belum akan. Makanya bahan kalian ini harus kita manfaatkan sebaiknya. Ya, kita manfaatkan, jangan dibuang-buang. Ya, jangan dibuang-buang. Itu namanya aspek konservasi. Ya habis loading ya dikumpulkan, bawa lagi ke stok room misalnya. Ya. Ini hal-hal yang ini sangat penting untuk kita mengerti. Ada aspek-aspek keselamatan, aspek konservasi. Ya. Nah, dari sekian banyak ini juga nanti akan ada aspek pasca tambang ya. Pasca tambang ini apa? Pasca tambang itu? Pasca tambang adalah setelah semuanya tergali, apa yang harus kita lakukan? Makanya ya, ada penanaman, ada ini ya. Makanya jangan tanaman tuh jangan ditutupin spoil yang demikian ya, mati semua nanti.
tanaman itu ya, kita menanam itu memang sudah merupakan tanggung jawab dari perusahaan. Kita juga menjaminkan uang namanya jaminan reklamasi. Tahun 2020 jaminan reklamasi PT Perkasa Nirakarta ke pemerintah adalah 2,8 M. Ya, tidak sembarangan kita. Karena apa? Ya, kita konsentrasi dan konsekuensinya terhadap kita adalah penambangan. Setelah tambang kita tanam, ya kan? Nanti peruntukannya dikembalikan ke pemerintah dan kepada masyarakat. Mau tujuannya untuk apa? Barangkali disposal ini yang dulu ini kedalaman terakhir adalah di minus 140 waktu Buma ya Pak Haji, di minus 140. Sekarang sudah yang Anda sekarang sudah ditimbun ya, sekarang di elevasi 30-an ya untuk sekarang ini yang kita injak ini. Saya rasa 30, 40 lah, 30-an ya. Makanya yang di air itu bapak-bapak semuanya itu adalah masih dalam dan lumpur. Makanya seringkali kalau saya ke disposal, jangan buang langsung, nggak apa-apa. Takutnya apa? Takutnya bablas semua. Kalau sudah bablas semua, apa yang terjadi? Sulit evakuasinya. Karena apa? Lumpur. Ya, tolong diperhatikan ini. Saya selalu wanti-wanti bahwa area kritikal kita di lapangan, di tambang ini adalah apa? Disposal. Ya, disposal. Makanya saya selalu sampaikan bahwa di lapangan ataupun di ini harus ada damen, ya, harus ada damen yang mengerti, ya. Ya kalaupun toh tidak ada doser ya nggak apa-apa, tumpuk-tumpuk dulu yang rata, nanti akan baru kita dorong, nggak apa-apa daripada kita menanggung sebuah resiko yang besar. Itu ya kawan-kawan semuanya. Sanggup mengerjakan melaksanakan K3? Sanggup? Siap. Ini yang saya harapkan. Saya berharap kalian juga yang mempunyai sudah ini ya, barangkali masih ada yang baru-baru ya, jangan merasa diri Anda juga hebat ya. Jadi tolong hal-hal ini, hal yang tidak tahu ditanyakan. Kemudian ada juga aspek standarisasi izin usaha jasa, itu terkait dengan prosedur SOP ya. Misalnya prosedur damping tidak tahu, tanya ke Pak Joko, tanya ke Pak Karma atau Pak Idrus, mana yang ada di tempat. Pak, gimana prosedur damping? Pak, prosedur loading topsoil gimana? Tanyakan, jangan topsoil kamu campur-campur akhirnya nggak bisa nanam gitu. Topsoil juga ada satu hal yang sangat mahal harganya. Karena apa? Dia mempunyai unsur hara yang bisa tanam tumbuh. Ya, kalau bicara Pak Idrus adalah untuk anak cucu. Betul ya Pak Idrus ya? Betul Pak. Nah, untuk anak cucu. Makanya ya nanti kalau pas kita loading juga kita kasih tahu bahwa mungkin ini adalah topsoil. Dan kita juga reklamasi di PT PIK sudah 415 hektar. Kita masih tersisa untuk yang di tempat kita masih ada yang harus kita tetap, kita tiap tahun harus reklamasi. Kita punya noseri yang kita setiap hari juga melakukan pembibitan terkait dengan sengon, sampai dengan ulin aja saya bibit. Nanam ulin ada, Pak Jo tanam ulin ada. Mau melihat tanaman ulin kami, saya lihat di sana. Saya taruh di depan kantor, tujuannya apa? Bisa saya rawat. Ya. Tanaman apa aja sudah ada di dalam. Ya. Dan kita di sini kan juga banyak orang hutan ya, banyak orang hutan. Ya kulit sengon itu sering dikulitin dimakan. Buah-buahan yang ada di dalam sudah banyak Pak, yang sudah berbuah. Ada jambu, ya, jambu mete, ada juga
pakai sebagai tambang. Itu kawan-kawan yang saya sampaikan terkait dengan juga pas dengan bulan ketiga. Harapan kita pada kawan-kawan semuanya ya saling proaktif, ya saling proaktif untuk tetap menjaga keselamatan, ya, untuk menjaga keselamatan. Ya, kecelakaan terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja, ya. Jadi kita tidak boleh takabur. Kita sebagai seorang pekerja tambang, pertama kewajiban kita adalah mematuhi aturan-aturan K3. Yang kedua, bekerja aman sesuai dengan prosedur kerja, tata kerja aman. Bekerja aman untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dengan bekerja dirinya sendiri, tapi orang lain tidak dihiraukan. Nah, ini yang kita salah. Itu yang kita sampaikan pada kawan-kawan semuanya. Saya rasa satu hal yang ini di bulan ketiga, saya ini Pak Wawan minta perwakilan satu HD untuk ngajak satu ini coba salah satu maju HD. Monggo siapa teman-teman HD Siapa yang berani? Berani maju. Maju aja. Allah coba Pak. HD. Oh ya. Siapa ini? Ya, nanti maskernya pakai ya. Ya. Sulala kamu jadi seorang KTT. Ajak kawan-kawan kita kerja aman. Pesan keselamatan. Pesan keselamatan, ya. Coba hari ini KTT saya serahkan kamu. Cocok memang ya. Pas ya. Harga. Bodinya hampir sama Pak Jo. Ya. Oh.